Halo semuanya, kembali lagi di Studi Channel. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Nafiza Aina Zahrani. Jadi di video kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang Cisco routing. Nah, materi pertamanya yaitu tentang static routing. Yuk langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Nah, yang pertama ada pengertian Cisco routing. Jadi, routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Lalu ada goals routing. Jadi kayak routing ini untuk apa sih? Nah, yang pertama untuk menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk mengirim data. Yang kedua untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga untuk menghindari kemacetan jaringan dengan memilih data alternatif saat terjadi gangguan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lalu ada protokol routing. A. Ada static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. B. Ada dynamic routing. Router yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. C. Ada default routing. Sebuah metode routing di mana sebuah paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke suatu alamat tujuan yang disebut sebagai default gateway. Dan terakhir ada pengertian dari static routing. Jadi, static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Oke, cukup sekian pengertian dari materinya. Langsung aja kita praktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, langsung aja kita praktekkan. Di sini kita membutuhkan 2 buah router dan juga 2 buah PC. Seperti biasa, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel yang otomatis. Contohnya di sini ada 2 ruangan yang berbeda, tapi dia itu masih di area yang sama. Router 1 dan PC 1 ini ruangan A, dan router 2 dan PC 2 ini sebagai ruangan B. Nah, karena ruangan B dan A itu masih dalam area yang sama, pastinya mereka masih bisa saling terhubungkan. Nah, itu tuh gimana sih caranya? Nah, caranya itu kita harus ada IP jalurnya. Nah, untuk terhubung ke IP 162 kita pakai jalur yaitu 10.2. Dan untuk ke jalur 172.16 kita pakai jalur yang 10.1. Nah, langsung aja kita masuk ke routernya. Cell I, ini no, enter, sini enable, config T, lalu interface range giga 0/0 sampai 1, no SH, ini INT gigabyte 0/0, IP address-nya yaitu 172.116.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lanjut kita ke interface gigabyte 0/1, IP address-nya yaitu 10.10.10.1, ini 255.255.255.252. Nah, kalau udah kita ke router ini. No.
enable config terminal. Ini interface gigabyte 0/0, lalu 0sh, IP-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, karena ini kan untuk 0/0 ya, yang ini kita pakainya ini dulu. Ininya 255.255.255.252. Interface gigabyte 0/1, 0sh, lalu IP address-nya itu 162.168.255.255.255.0. Ini kita exit. Nah, kalau udah kita cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada, di sini ada kode-kodenya, ada E lokal, C connected, E static. Nah, di sini sudah ada ya, connected dan lokalnya. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi IP-nya hanya segitu, tinggal kita konfigurasi untuk saling terhubung merekanya, yaitu menggunakan jalur tadi. Nah, di sini kita masukin IP router-nya. Ini exit. Kita cek dulu ya, apakah sudah ada. Nah, ini sama ya kayak yang tadi, ini juga udah ada. Nah, langsung aja kita masukin IP jalurnya biar mereka bisa saling terhubung. IP router. Nah, kita masukin IP yang ada di ruangan B. Itu 162.18.10.0, 255.255.255.0, setelah itu 10.10.10.2. Kenapa 2? Karena di sininya untuk terhubung ke IP di sini tuh IP jalurnya yaitu 10.2. Ini enter. Lalu kita cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada. Untuk terhubung ke IP ini, kita menggunakan via 10.10.10.2. Kita masuk ke router ini, sama IP router. Kita masukkan IP yang ada di sini. 172.116.10.0, 255.255.255.0. Itu ya, untuk IP jalurnya yaitu 10.1. 10.10.10.1. Kita cek show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Untuk terhubung ke IP ini, kita menggunakan via 10.10.10.1. Kalau udah, kita masukin IP di PC-nya. Di sini kita menggunakan IP-nya ini ya. 172.116.10.2. Subnet max-nya 255 ya. 255.0. Ininya juga diisi. Jadi 10.1. Ini juga sama. Satu 162.18.10.2. Ya, kita hapus coba. 255.0. Ini juga sama. Sorry. Kita salin aja. Oh, maaf.
62. Tuh 62, 18, 62, 18, 10.1. Kita coba cek di sini, udah benar? Udah ya. Nah, langsung aja kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, kalau masih kayak gini, tinggal tekan 2 kali. Nah, sini sudah successful. Tandanya mereka sudah saling terhubung. Kita coba cek menggunakan ping. Kita ping ke ruangan B. Nah, di sini reply from. Di PC 2 kita ping ke ruangan A. Nah, ini juga sama reply from. Nah, oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.